Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal Nasir dengan NIM 230511041. Di sini saya akan menjelaskan materi kalkulus yang bab saya bagian turunan parsial. Nah, turunan parsial sendiri merupakan konsep dasar dalam kalkulus multivariabel yang digunakan untuk mengukur perubahan suatu fungsi yang tergantung pada lebih dari satu variabel. Konsep turunan parsial ini memungkinkan kita untuk menghitung seberapa banyak suatu fungsi berubah ketika salah satu variabel independen berubah, sedangkan variabel lainnya tetap konstan. Lanjut. Materi fungsi dari satu variabel. Ada variabel A, variabel E, B, X1, X2. Fungsi menjadi Y1 sama dengan F X1, Y2 sama dengan F X2, Xn banyaknya sama dengan Yn banyak F Xn. Jika f AB adalah suatu fungsi, maka kita sebut A sebagai domain f, diberikan notasi df, B sebagai kodomain f, dan range f diberikan notasi rentang dari f adalah himpunan dari semua fx sedemikian sehingga x termasuk dalam domain dari f. Contoh fungsi dari satu variabel. Di sini ada contoh fungsi dari satu variabel. Diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat atau dapat ditulis y sama dengan x kuadrat. Tentukan range-nya jika domainnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Penyelesaian fx sama dengan x kuadrat. F1 sama dengan 1 kuadrat, hasilnya 1. F2 sama dengan 2 kuadrat, hasilnya 4. F3 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9, dan F4 sama dengan 4 kuadratin sama dengan 16. Nah, ini contoh dari fungsinya, gambar fungsi. Oke, jadi range untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat adalah 1, 4, 9, 16. Ya, lanjut. Materi fungsi dari dua variabel. Di sini dua variabel ada x1, y1. Dari fungsi z1 sama dengan f x1 y1. Jika f a ke b suatu fungsi, maka a disebut domain f disingkat df, b disebut kodomain f, dan Rf himpunan semua f xy, himpunan semua f sedemikian sehingga pasangan xy termasuk dalam domain dari f. Ini menggambarkan himpunan nilai yang dihasilkan oleh fungsi f untuk setiap pasangan input xy yang ada dalam domainnya, disebut range f. Pasangan terurut di sini dalam arti bahwa pada umumnya x1 y1 kan dari sama dengan y1 x1 atau x1 y1 sama dengan y1 x1 jika dan hanya jika x1 sama dengan y1. Contoh fungsi dari dua variabel. Oke. Diketahui fungsi z sama dengan f, fungsi f xy sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Maka df
semua pasangan terurut XY termasuk dalam himpunan bilangan real Rx R. Di sini DF tidak dibatasi. Dan RF sama dengan semua himpunan Z, di mana Z adalah fungsi XY yang sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap pasangan XY yang termasuk dalam RXR. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap pasangan bilangan real X dan Y, nilai Z yang merupakan hasil dari fungsi F selalu non-negatif karena merupakan jumlah dari dua kuadrat. Misalkan untuk pasangan terurut X, Y 2 negatif 3, maka Z-nya adalah fungsi 2 negatif 3 sama dengan 2 dalam kurung 2 kuadrat negatif 3 sama dengan negatif 24. Ya, ini dikuadratin kali 2 kali min 3. Setengah min 8, maka Z-nya sama dengan fungsi setengah min 8 sama dengan 2 dalam kurung setengah kuadrat negatif 8 sama dengan negatif 4. Ya, ini dikalikan, yang ini sama. Oke, kita lanjut. Dari fungsi dari tiga variabel yaitu ada variabel X, Y, dan Z. Jadi W sama dengan fungsi X1, Y1, Z1. Jika f a ke b suatu fungsi, maka a sebagai domain f disingkat df, b sebagai kodomain f, dan range f disingkat rf diberikan oleh rentang dari f adalah himpunan semua w, di mana w adalah fungsi dari x, y, dan z. Untuk setiap 3 X, Y, dan Z yang termasuk dalam domain dari F, ini menunjukkan bahwa untuk setiap kombinasi X, Y, Z dalam domain fungsi F, ada nilai W yang sesuai yang merupakan hasil dari fungsi tersebut. Materi contoh dari 4 atau banyak variabel. Jadi di sini variabelnya ada banyak. Jika f a ke b suatu fungsi, kita sebut a sebagai domain f disingkat df, b sebagai kodomain f, dan range f disingkat rf diberikan oleh rentang dari f adalah himpunan semua y, di mana y adalah fungsi dari x1, x2, x3, x4. Untuk setiap kuartet itu x1, x2, x3, dan x4 yang termasuk dalam domain dari F. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap kombinasi dari x1, x2, x3, dan x4 dalam domain fungsi F, ada nilai y yang sesuai yang merupakan hasil dari fungsi tersebut. Oke. Lanjut, limit fungsi di satu titik. Nah, ini pengertian limit secara intuisi. Diberikan fungsi fx x kuadrat min 1 per x min 1. Fungsi itu tidak terdefinisi di x sama dengan 1 karena di titik tersebut fx-nya terbentuk 0 per 0, tapi masih bisa ditanyakan beberapa nilai fungsi x jika x mendekati 1. Dengan bantuan kalkulator diperoleh nilai fungsi x bila x mendekati 1 seperti ada tabel di bawah ini. Ya, fungsi x mendekati 1. Limit fungsi trigonometri
contoh fungsi trigonometri ada lim x 0 sin x per x sama dengan 1, lim x 0 cos x sama dengan 1, lim x 0 sin x per x sama dengan 1. Limit fungsi trigonometri. Limit tak hingga dan limit mendekati tak hingga. Nah, limit tak hingga suatu limit di mana lim x fungsi x disebut limit tak hingga jika fungsi x naik atau turun tanpa adanya batas. X ke c dapat ditulis ya seperti ini, lim fx sama dengan plus infinity jika fx naik tanpa batasan seperti x ke c. Kemudian limit fx sama dengan min infinity jika fx turun tanpa batasan seperti x ke c. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh soal, tentukan lim x plus infinity sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 1 per x sama dengan 3. Oke, penyelesaiannya pangkat tertinggi dari penyebut adalah x, sehingga baik pembilang maupun penyebut dibagi oleh x, dibagi oleh x. Min x pangkat 3 ditambah 2x tambah 1 per x min 3 sama dengan limit ada negatif, ada min x pangkat 3 per x plus 2x per x plus 1 per x per x min 3 per x. Hasilnya lim min x kuadrat plus 2 plus 1 per x per 1 min 3 per x sama dengan min infinity. Oke. Limit tak hingga dan limit mendekati tak hingga. Selanjutnya ada limit mendekati tak hingga. Jika nilai dari fungsi x mendekati suatu bilangan L ketika x naik tanpa suatu batasan, maka dapat dituliskan sebagai 1. Lim fungsi x sama dengan L sama halnya dengan lim fx sama dengan m. Aturan pangkat berbanding terbalik. Jika a dan k adalah konstanta dengan k lebih dari 0 dan x pangkat k berlaku untuk semua x, maka ditulis lim a per x pangkat k sama dengan 0, lim a per x pangkat k sama dengan 0. Yang membedakan adalah limit x ke plus infinity dan min infinity. Cara menyelesaikan limit mendekati tak hingga. Menyelesaikan limit mendekati tak hingga di mana fungsi x sama dengan p x per qx. Oke. Bagilah baik pembilang maupun penyebut dengan pangkat tertinggi dari x per k pangkat k yang muncul pada penyebut polinomial qx. Hitung lim fungsi x menggunakan sifat aljabar limit dan aturan pangkat berbanding terbalik. Kekontinuan fungsi. Fungsi x dikatakan kontinu pada suatu titik x sama dengan a jika f a-nya ada, lim x-nya ada, lim fx sama dengan f a. Jika paling kurang salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka f dikatakan tidak kontinu di x sama dengan a. Nah, fungsi x disebut kontinu kiri di x sama dengan a jika lim x ke a nya ini negatif min
fx sama dengan fa. Selain itu, fungsi x disebut kontinu kanan jika x sama dengan a nya lim x a positif, ini positif, ini negatif ke kiri, positif ke kanan. Fx sama dengan fa. Fungsi x kontinu di x sama dengan a jika kontinu kiri dan kontinu kanan di x sama dengan a. Kekontinuan pada interval. Fungsi x dikatakan kontinu pada interval buka AB bila fx kontinu pada setiap titik di dalam interval tersebut. Sedangkan fx dikatakan kontinu pada interval tertutup AB bila fx kontinu pada AB. Fx kontinu kanan di x sama dengan a, fx kontinu kiri di x sama dengan b. Bila f fungsi x kontinu untuk setiap nilai x bagian dari himpunan R, maka dikatakan fungsi x kontinu di mana saja. Limit dan kekontinuan fungsi komposisi. Ada teorema limit fungsi komposisi di mana jika lim gx sama dengan L dan fungsi x kontinu di L, maka lim dari f gx sama dengan f lim gx sama dengan f L lim gx sama dengan f kontinu di L. Teorema kekontinuan fungsi komposisi. Jika gx kontinu di A, fungsi x kontinu di GA, maka fungsi foknya adalah x kontinu di A. Nah, dapat bukti lim fok x sama dengan lim f gx. F lim gx. Mengapa? Karena f kontinu di GA. Nah, kemudian ada f GA karena G kontinu di A. Jadi Fox A. Oke, definisi terkait turunan parsial. Sebuah fungsi suatu variabel fx, fungsi x, memiliki turunan f aksen x yang menyatakan perubahan fungsi terhadap x berubah-ubah. Pada fungsi satu variabel hanya terdapat satu variabel bebas di mana itu berubah-ubah yang menentukan nilai fungsi tersebut. Karenanya fungsi dua variabel f, x, y, perubahan fungsi itu hanya akan dilihat dari x yang berubah-ubah atau y yang berubah. Misal z sama dengan fungsi x, y adalah fungsi dengan variabel bebas x dan y. Karena x dan y variabel bebas, maka terdapat dua kemungkinan tersebut, yaitu y dianggap tetap, sedangkan x itu berubah. Kemungkinan kedua itu x dianggap tetap, sedangkan y berubah-ubah. Oke, notasi turunan parsial. Z sama dengan fungsi xy, parsial z per parsial x, turunan dari z terhadap x, y dianggap konstan. Nah, sedangkan ada parsial z per parsial z, turunan dari z terhadap y itu x nya dianggap konstan. Ya, tadi y dianggap konstan, yang ini x dianggap konstan. Selain diungkapkan dengan menggunakan notasi parsial x per parsial z, turunan parsial terhadap x ataupun y sering diungkapkan dalam notasi subscript dalam turunan parsial. Kita sering menggunakan subscript untuk menunjukkan variabel yang diturunkan. Misalnya, jika kita memiliki fungsi xy, kita bisa menuliskan parsial f per x atau parsial f per y untuk menurunkan turunan parsial terhadap x atau y. Oke, cukup sekian materi turunan parsial. Bila banyak kurangnya saya mohon maaf, karena saya juga belajar. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.